Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi Nugraha. Saya dari kelas Pendidikan Agama Islam kelas KH004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Islam, iptek, dan juga seni. Yang pertama ada pengertian iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua sosok yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai penemuan rekayasa dan juga ide-ide. Adapun teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Sebagai umat Islam, kita harus menyadari bahwa dasar-dasar filosofis untuk mengembangkan ilmu dan teknologi itu bisa dikaji dan digali dalam Al-Quran. Sebab, kitab suci ini banyak mengupas keterangan-keterangan mengenai ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Selanjutnya yang kedua ada konsep iptek dalam Islam. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia melalui tangkapan panca indera, intuisi, dan firasat. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, diorganisasi, disistematisasi, dan diinterpretasi sehingga menghasilkan kebenaran objektif, sudah diuji kebenarannya, dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Secara etimologis, kata ilmu berarti kejelasan. Kata ilmu dengan berbagai bentuk terulang 854 kali dalam Al-Quran. Kata ini digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan sehingga memperoleh kejelasan. Dalam pandangan Islam, ipteks itu bersifat terikat nilai atau tidak bebas nilai, yaitu harus disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada syarat-syarat ilmu. Dari sudut pandang filsafat, ilmu lebih khusus dibandingkan dengan pengetahuan. Suatu pengetahuan dapat dikategorikan sebagai ilmu apabila memenuhi 3 unsur pokok sebagai berikut. Yang pertama ada ontologi, artinya bidang studi yang bersangkutan memiliki objek studi yang jelas. Yang kedua ada epistemologi, artinya bidang studi yang bersangkutan memiliki metode kerja yang jelas. Selanjutnya yang terakhir atau yang ketiga yaitu aksiologi, artinya bidang studi yang bersangkutan memiliki nilai guna atau kemanfaatannya. Kemudian ada peran Islam dalam perkembangan iptek. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran atau kaidah fikriyah bagi seluruh ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti menjadi akidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan yang sesuai dengan akidah Islam dapat diterima dan diamalkan. Sedangkan yang bertentangan dengannya wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Selanjutnya yang kedua yaitu menjadikan syariah Islam atau yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Standar syariah ini mengatur bahwa boleh tidaknya pemanfaatan iptek didasarkan pada ketentuan halal atau haram, yaitu hukum-hukum syariah Islam. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif iptek dalam Islam. Yang pertama dampak positifnya yaitu bisa mencari informasi tentang tata cara beribadah dan hadis-hadisnya lengkap. Yang kedua dapat berbagi ilmu yang bermanfaat sehingga mendapat pahala kebaikan. Selanjutnya ada dampak negatif yang pertama yaitu kebanyakan digunakan sebagai sarana perselisihan antar umat beragama. Selanjutnya yang kedua yaitu sebagai sarana provokator umat beragama. Berikut ini hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan iptek untuk menekan dampaknya seminimal mungkin, antara lain yaitu yang pertama, menjaga keserasian dan keseimbangan dengan lingkungan setempat. Yang kedua, teknologi yang akan diterapkan hendaknya betul-betul dapat mencegah timbulnya permasalahan di tempat itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu memanfaatkan seoptimal mungkin segala sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada.